Apa kabar Pak Dandi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi terkait tentang pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan saat ini Pak Dandi? Senang Pak. Diajak kolaborasi. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya bermaksud ingin bersama-sama belajar begitu, ya. Sama-sama belajar untuk melihat pembelajaran yang ada di kelas. Gitu. Nanti sebentar pembelajaran yang ingin dilakukan di kelas tujuannya apa? Baik Pak, adapun tujuan pembelajaran untuk model yang saya ampu yaitu produk kreatif kewirausahaan. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu memilih jenis produk yang akan diproduksi, tentunya terkait dengan ketenagalistrikan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membuat gambar atau desain produk. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat prototipe atau contoh produk. Masih ada dua tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengetahui langkah kerja dari proyek produk kreatif kewirausahaan, dan yang terakhir adalah peserta didik diharapkan mampu membuat dan memproduksi produk kreatif kewirausahaan. Di kelas mana nih kita rencana mau adakan pembelajaran? Untuk kelas yang saya adakan pembelajaran ini adalah kelas 11. Oh, kelas 11 di jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Oh iya. Dalam pembelajaran tersebut area pengembangan yang ingin lebih difokuskan di bagian mana? Baik, terima kasih Pak. Ada 3 area yang fokus pengembangan. Yang pertama ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap di sini sangat terkait dengan MAPEL, yaitu adalah tentang pembiasaan budaya kerja yang baik. Salah satu diantaranya adalah kerjasama tim. Kerjasama tim. Karena dalam pembuatan produk ini mereka akan membuat proyek produksi secara berkelompok. Yang kedua adalah pengetahuan, yaitu peserta didik diharapkan mampu memilih jenis produk yang akan menjadi sebuah peluang usaha yang sesuai dengan market research di lingkungan sekitar mereka. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu membuat produk dan memproduksi sampai di tahap finishing. Oke, sangat luar biasa ya, cukup kontekstual ini kita punya pembelajaran. Dalam pelaksanaannya ada strategi apa yang Pak Dandi ingin yang dipersiapkan untuk pembelajaran ini? Tidak Pak, karena di MAPEL ini sifatnya lebih ke pembuatan produk secara project, secara tim. Jadi strategi pembelajaran yang saya terapkan di kegiatan pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran kolaboratif. Kolaboratif. Ya, Pak. Jadi peserta didik mulai dari pemilihan jenis produk sampai ke tahap produksi, mereka saling bertukar pikiran bagaimana memecahkan sebuah masalah dan memberi solusi pada tim kerja mereka. Gitu ya. Oke, saya kira luar biasa ini, luar biasa Pak Dandi. Mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang akan difokuskan, yang dicapai, lalu kemudian strategi dalam pembelajaran Pak Dandi sudah paparkan. Kita akan coba lihat ya bagaimana proses pembelajaran di kelas secara langsung. Saya akan coba memantau atau melihat di dalam. Terima kasih banyak Pak Dandi. Sehat selalu, sukses dalam pembelajaran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di pagi hari ini, tentunya masih dengan MAPEL produk kreatif kewirausahaan. Dan pada hari ini kita akan melakukan praktikum pembuatan prototipe lampu hias kontemporer dari bahan alam, yaitu bambu. Pada pembelajaran kali ini, peserta didik itu diharapkan yang pertama mampu memahami prosedur langkah kerja pembuatan
lampu kontemporer ini. Dan yang kedua adalah adik-adik diharapkan mampu untuk bekerja sama dalam satu tim atau kelompok untuk merangkai semua bahan yang telah dipilih menjadi satu produk per kelompok. Dan tujuan yang terakhir adalah kalian mampu membuat prototipe atau karya hasil akhir yang kemudian akan dipamerkan nanti di pengkaryaan akhir. Nah, ada bahan utama yang dilakukan pada praktek kita kali ini adalah bahan alam dari bambu. Kenapa kita memilih bambu? Karena kebanyakan di lingkungan sekitar kita dapat menemui bambu, dan tentunya mudah sekali kita dapatkan. Mengapa alasan pertama kita memilih bambu, dan yang kedua adalah bahan bambu itu ramah terhadap lingkungan. Betul sekali. Ada juga dua tujuan utama dari produk ini, bukan hanya sebagai hiasan atau untuk keperluan pajangan, tetapi memiliki nilai fungsi untuk kehidupan sehari-hari sebagai penerangan. Oke, jadi sudah siap? Ya. Bahan dan alatnya sudah lengkap? Lengkap. Ya, mungkin bisa memberikan dari peserta didik menyampaikan apa bahan-bahan yang sudah dia sediakan dengan alat. Mungkin satu kelompok lagi menjelaskan prosedurnya bagaimana, langkah-langkahnya. Boleh. Oke, untuk kelompok 1 menurutkan bahan-bahan bisa merekam bahan-bahannya apa saja di bawah ini. Oke, bisa kelompok 1 menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktik kali ini. Bahan itu tali rami, terus ada bahan utama yaitu bambu. Mulai dari bambu dan tali rami, kelompok 1 menggunakan alat dan bahan apa lagi? Itu namanya pipa apa? Terus selanjutnya apa lagi? Oke, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2. Dekat dulu Pak. Jadi untuk kelompok 2 silakan sampaikan bahwa punya bahan dan alat yang digunakan untuk produk kalian. Bor, gergaji, bambu dan kabel. Ini kabel apa? Enggak. Oke, selanjutnya kelompok terakhir silakan paparkan apa saja bahan dan alat yang digunakan untuk produk kalian. Bambu, bor, kertas gosok, dan kaca. Masih jadi paham. Kembali lagi ke sini. Baik, terima kasih adik-adik sudah menjelaskan dan memaparkan tentang alat dan bahan yang digunakan pada praktik prototipe pembuatan produk kreatif kewirausahaan, yaitu lampu kontemporer dari bambu. Dan perlu adik-adik pahami atau peserta didik pahami bahwa perbedaan yang paling mendasar dari alat dan bahan adalah alat bisa digunakan berkali-kali, sedangkan bahan hanya satu kali pakai. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada peserta didik untuk melanjutkan praktek presentasi. Dimulai sekarang. Ambil dulu ini. Sekarang dulu ke Bapak. Tidak. Bentar ya Pak. Bentar.
Iya.
Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muhtar, selanjutnya Pak Nur Sadandi sebagai guru rekan sejawat ya, kami telah observasi beberapa hari yang lalu. Saya langsung saja Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dandi? Sehat ya. Ya, alhamdulillah. Oh ya, saya melihat tempo hari waktu kita praktik mengajar, saya mengobservasi sangat bagus Pak, cukup bagus. Kami melihat anak-anak penuh dengan semangat mengikuti pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah praktik membuat karya Pak ya. Iya, betul sekali. Oke, pada kesempatan ini saya ingin sedikit bertanya kepada Pak Dandi terkait tentang pembelajaran waktu itu. Apa tujuan yang hendak dicapai tempoh hari ini di pembelajaran ini? Terima kasih atas pertanyaan Pak. Adapun tujuan pembelajaran yang telah dicapai di pembelajaran waktu itu, yang pertama adalah peserta didik mampu memilih jenis produk kreatif kewirausahaan yang tentunya berkaitan dengan jurusan mereka, yaitu ketenaga listrikan. Terus ada tujuan yang kedua, peserta didik mampu membuat gambar desain produk yang akan dibuat. Dan selanjutnya adalah peserta didik mampu mengetahui langkah kerja dari pembuatan produk itu. Dan setelah itu adalah peserta didik mampu membuat prototipe. Prototipe yang di sini dimaksud adalah contoh dari produk tersebut sebelum kita melangkah ke produk asli. Dan capaian terakhir adalah peserta didik mampu membuat jenis produk kreatif kewirausahaan sesuai dengan jurusan mereka, yaitu produk kreatif kewirausahaan ketenaga listrikan. Bagaimana perasaan Pak Dandi saat memberikan pelajaran hari itu? Oke, terima kasih Pak. Untuk perasaan tersendiri, yang pertama senang sekali karena untuk di mapel produktif PKK itu kami menerapkan pembelajaran itu 30% materi dan 70% praktek. Jadi anak-anak lebih senang karena dia bisa berkreasi dan melakukan kreativitas tersendiri masing-masing dengan kelompoknya. Tapi ada rasa tersendiri, saya adalah tantangan tersendiri untuk bagi saya karena mengajar di jurusan teknik instalasi listrik yang dimana peserta didiknya itu dominan laki-laki. Jadi kita harus pandai mengelola kegiatan pembelajaran secara kondusif, bagaimana agar lebih menarik dan anak-anak enjoy dalam kelas. Oh iya, betul sekali. Apakah di dalam pembelajaran itu menurut Pak Dandi saat itu ada hal yang menurut Pak Dandi ini lebih kembangkan lagi atau lebih fokus lagi begitu? Ya, sepertinya ada Pak, karena dalam kegiatan pembelajaran saya yang dominan praktek, beberapa siswa masih kurang disiplin tentang bagaimana dia memilih bahan dan alat yang tepat untuk jenis produknya. Beberapa siswa kurang disiplin dalam kegiatan proyek pembuatan produk. Misalkan diharapkan minggu pertama itu harus mempersiapkan alat dan bahan, tetapi ternyata masih banyak alat dan bahan yang belum dilengkapi, sehingga membuat pembuatan proyek produknya terkendala atau tersendat Pak. Luar biasa ya Pak Dandi, itu pembelajarannya di kelas. Saya juga lihat itu hari, wah luar biasa semangatnya ini anak-anak. Memang rata-rata kalau anak laki-laki rata-rata lebih senang kalau kinestetik begitu ya. Yang terakhir ini kira-kira apa rencana tindak lanjut Pak Dandi setelah melihat fokus yang perlu diperbaiki, seperti tadi yang kita bahasakan bahwa ada kurang disiplin dalam menyiapkan bahan dan alat begitu. Kira-kira apa nanti rencana tindak lanjutnya supaya bisa teratasi semua? Mungkin yang pertama adalah rencana tindak lanjutnya yaitu lebih ke meningkatkan pemahaman terhadap peserta didik, bagaimana kita
membuat sebuah produksi produk yang lebih baik, dan tentunya dari kegiatan praktikum ini peserta didik diharapkan mampu membuat produk secara massal dan melakukan promosi secara digital marketing. Oh iya. Apakah sudah kira-kira ada upaya untuk hasil dari pembelajaran yang lalu mungkin di materi pembelajaran yang kita praktikkan 5 hari itu? Untuk di KD pertama sudah ada hasil Pak. Produk yang dihasilkan dari peserta didik sudah diikutkan pameran tingkat kabupaten dan ikut lomba pada Pekan Pemuda Kreatif Kabupaten Jeneponto dan berhasil meraih juara runner up 2 atau juara ketiga tingkat kabupaten. Luar biasa. Oke, saya kira cukup Pak Muhtar, Pak Nur Sadandi atas praktik coaching pasca observasi kita pada hari ini. Terima kasih banyak, senang berjumpa dan berdiskusi dengan kita semua. Mohon maaf jika sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin Iya Pak, sebelumnya saya mengapresiasi kesediaan waktunya Pak Musakir dengan rekan sejawatnya. Di sini ada beberapa hal yang menjadi, setelah saya menyimak pasca observasi yang dengan teknik coaching yang Bapak lakukan dengan rekan sejawat, di sini saya mengapresiasi rekan sejawat Pak Musakir di sini karena melakukan segala upaya dalam proses pembelajarannya dan pembelajaran yang dilakukan secara kontekstual dan secara melibatkan secara langsung peserta didik itu sendiri. Kemudian selanjutnya selalu saya sampaikan bahwa sebagai seorang guru tentunya kita harus mempunyai nilai semangat yang tinggi untuk terus bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran yang berdampak pada murid itu sendiri. Kemudian adapun yang menjadi kekurangan kita itu akan menjadi bahan refleksi tentunya akan diperbaiki, karena kita sebagai guru bukan makhluk yang sempurna, karena kesempurnaan itulah yang akan kekurangan itulah yang akan kita tutupi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Mungkin itu sebagai penguatan dari saya, dan sebagai sesi penutup untuk Pak Musakir ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu terkait materi selama pendidikan guru penggerak itu Pak, ada 3 modul ini, ada 3 modul dan setiap modul itu ada tahapannya di dalam. Pertanyaan saya yang pertama, setelah Pak Musakir 5 bulan ini melakukan pembelajaran secara virtual atau online, materi apa saja yang menurut Pak Musakir itu sendiri paling dikuasai? Iya. Nih. Dari 3 ini modul ya? Dari 3 modul, bisa spesifik juga? Spesifik. Bisa. Sebenarnya yang paling saya senang itu di modul 1. Modul 1. Modul 1, Ya. mulai dari 1.1, 1.2 sampai 1.4. Iya, modul 1. Itu yang paling saya senangi. Nah, dan endingnya sebenarnya yang untuk penguasaan dan langsung kami praktikkan itu di modul 3. Modul 3. Modul 3. Oke. Kemudian Pak Musakir, ini pertanyaan yang kedua, kebalikan dari yang tadi. Modul yang menurut Pak Musakir itu sendiri yang memang masih perlu belajar atau masih butuh ilmu terkait modul itu diletaknya di modul berapa? Modul 2 Pak. Modul 2 ya. Spesifiknya di modul 2 itu ada 3. Iya. Ya, bisa mungkin diceritakan. Di modul 2 itu pada aspek diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Saya masih kadang-kadang bingung membedakan kebutuhan belajar murid itu yang 3 aspek: kesiapan belajar, apalagi minat belajar dan profil belajar. Profil belajarnya murid itu kadang-kadang saya masih bingung, sehingga saya masih butuh belajar betul untuk menguasai. Kemudian bagaimana menyikapi, mencari solusi bagi dalam konten, proses dan produk pembelajaran berdiferensiasi itu. Oke, Pak Musakir. Oke, itu sebagai pertanyaan penutup dari saya untuk
pendampingan individu yang kelima ini, insya Allah saya mendapatkan banyak gambaran dan tentunya akan saya masukkan dalam laporan pendampingan saya, dan insya Allah nanti bulan depan pendampingan 6 dan merupakan pendampingan terakhir ya, dan semoga aktivitas kita kali ini tentunya mendatangkan faedah, dan terima kasih untuk rekan sejawatnya Pak Musakir, dan lebih lagi kepada Pak Musakir yang luar biasa sampai hari ini menyelesaikan semua tahapan modul. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Iya, dan mungkin cukup sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Foto mungkin kan di